Pemirsa, 15 ton bantuan untuk korban gempa kembali disalurkan melalui udara. 5 helikopter dikerahkan untuk menjangkau wilayah terpencil. Pengiriman bantuan makanan siap saji, makanan dan popok bayi juga selimut kembali disalurkan melalui udara ke sejumlah lokasi yang sulit dijangkau jalur darat. Penyaluran bantuan dipimpin Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Bantuan kali ini kolaborasi antara Badan SAR Nasional dengan Lapangan Udara Atang Sanjaya TNI Angkatan Udara. 15 ton bantuan diangkut dengan menggunakan 5 unit helikopter. Kita tiap penerbangan 4 titik, mudah-mudahan ini sih mencukupi, dan kita akan terus memberikan bantuan logistik ini hingga operasi pemulihan nanti berjalan. Kami sangat berterima kasih terbantu karena kami di Lanut Atang Sanjaya ini membuka posko barang yang sudah tersimpan di gudang kemarin 15 ton, sudah tersalur 6 ton, masih ada sisa yang harus segera kita distribusikan kepada masyarakat. Untuk menerima bantuan dari udara, warga dibantu oleh Paskas TNI Angkatan Udara yang sudah berada di lokasi penurunan bantuan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran bantuan untuk pengungsi korban gempa, kita sudah terhubung dengan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Pak Henry, bagaimana sejauh ini bantuan terhadap para pengungsi korban gempa? Ya, kita berupaya untuk bisa lebih cepat ya proses distribusi bantuan bencana. Bantuan bencana ini kan banyak sekali yang rakyat atau masyarakat sekitar Cianjur ini ingin memberikan. Namun biasanya ini kan terkumpul di satu pos gitu. Nah, kita dari Basarnas dan juga TNI Angkatan Udara berupaya untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Sesuai dengan hasil observasi kami dari udara, jalan menuju kampung-kampung, dusun-dusun itu memang dari udara saja sudah terlihat sulit untuk bisa dijangkau kendaraan ya. Sebesar pick up aja belum tentu bisa segera sampai gitu. Nah, dengan menggunakan helikopter, kita berupaya untuk bisa secepatnya menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Dan mudah-mudahan ini bisa segera meringankan beban akibat gempa masyarakat di sekitaran Cianjur. Begitu, Mas. Baik, 15 ton bantuan ini berupa apa saja, Pak? Ya, bantuan-bantuan tersebut utamanya adalah makanan yang siap saji, kemudian khusus untuk makanan bayi, kemudian selimut, dan kasur-kasur lipat yang mereka untuk sekedar untuk bisa tidur lebih nyenyak lagi, dan juga tenda. Bantuan ini sudah kita minta juga kepada rekan-rekan yang ada di sekitaran Lanut dan teman-teman yang bersedia untuk memberikan bantuan, dan kita mengkhususkan bantuan yang sifatnya cepat bisa kita kirimkan dan ringan ya, demikian Mas. Baik, ini menggunakan 5 helikopter, ada berapa titik Pak yang dapat dijangkau oleh 5 helikopter ini? Ya, saya kira kalau dibilang titik banyak sekali Mas ya. Kita kan terbang, salah satu kemampuan kekuatan udara atau air power itu kan di semua titik bisa kita jangkau begitu. Tinggal kita terbang, intinya adalah daerah terpencil. Kalau Anda bisa melihat dari Cianjur, barat laut itu adalah perbukitan, Gunung Pangrango. Nah, disitulah semua titik yang kita lihat di situ ada tenda, ada masyarakat yang terpencil, terisolir, kita turunkan. Jadi sambil kita terbang, kita turunkan, dan kita bagi sektornya antara Basarnas dan TNI Angkatan Udara, dan kita berkoordinasi sangat baik. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini sistem penyaluran itu bisa berjalan aman dan lancar. Baik, Pak Henry, kalau misalnya kita melihat ketika ini menggunakan bantuan udara, apakah memang ini belum terjangkau oleh bantuan dari jalur darat, Pak? Iya. Sebetulnya begini Mas, kita tidak bisa mengatakan bahwa jalur itu terselenggara sampai atau tidak gitu. Faktanya kita menerima bahwa banyak sekali mereka mengirimkan
laporan bahwa kita menipis masalah makanan, menipis masalah popok bayi atau makanan untuk bayi. Ini sering kita menerima informasi seperti itu. Baik. Kita tidak perlu harus ibaratnya tahu betul ya daerah ini, pos ini. Sudah yang ada saja segera disalurkan. Baik yang terjangkau maupun tidak jangkau. Karena apa? Kita ini berpacu dengan waktu begitu. Dan kita kan bisa melihat dari udara, kira-kira daerah yang terisolir itu seperti apa gitu. Sedangkan kita yang melihat dari tenda-tenda dekat pinggir tepi jalan, sudah ada jalan raya, sudah ada tertulis di situ dari Kemensos, dari BNPB, dari banyak sekali departemen dan kumpulan masyarakat sudah membuat tenda. Artinya disitulah titik itu terkumpul. Sementara di lereng-lereng bukit belum terjangkau itu, Mas. Baik. Untuk penyaluran sendiri berapa personil Pak yang dikerahkan untuk membantu di 5 helikopter ini? Ya, masing-masing kru kita ada 3-4 orang. Kalau 5 kurang lebih ya 15-20 orang itu krunya. Kemudian kalau tonasenya dari pesawat yang terkecil kita 600 kilo. Untuk yang heli Puma hampir 2 ton bisa mengangkut bantuan tersebut. Dan untuk helikopter khususnya helikopter Puma itu bisa mengangkut barang-barang seperti susu, ya, kemudian air minum, mineral seperti sifatnya yang berat atau liquid itu bisa diangkut oleh pesawat besar. Tapi kalau kru keseluruhan dari pendukung baik itu yang di udara yang di darat, saya kira hampir seluruh skadron, yaitu skadron 6 dan skadron udara SAR bersatu padu ikut menyumbangkan tenaganya demi kepentingan pemulihan gempa ini lebih cepat lagi. Baik, dari bantuan kita sekarang ke pencarian Pak. Seperti apa update dari kondisi terkini pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lapangan Pak? Ya, sementara sekarang kalau tim SAR gabungan terfokus kepada pencarian yang tertimbun longsor. Dan daerah timbunan longsor ini berdekatan Mas jaraknya. Update hari ini kita mendapatkan 8 untuk pagi ini. Dari total keseluruhan itu sudah 30. Ulangi di Cijendil RT 3 itu 15 orang. Sedangkan di warung Sate Sinta itu 25 orang ditemukan. Jadi kita sekarang dalam pencarian tinggal 14 lagi. Ini menurut kita ya, menurut Basarnas, hitungan Basarnas, karena ini akan dilaporkan kepada BNPB dan jangan dijadikan sebuah kerancuan, tetapi karena ini adalah sistem laporan kita. Jadi Basarnas memiliki mengkolek laporan dari rescuer berapa korban jiwa yang ditemukan dalam tanah longsor yang terjadi di Jendil dan di Cadas dan rumah makan Sinta ini. Kita temu lalu kita sampaikan ke BNPB. Demikian Mas. Jadi hari ini yang ditemukan itu 8 jenazah ya Pak di daerah Desa Cijendil ya? Iya betul. Oke, di Desa Cijendil sendiri kan terakhir itu ada 22, berarti sekarang tinggal 14 orang yang belum ditemukan Pak? Ya, menurut data 14 orang masih belum tahu kita keberadaannya. Dan situasi seperti Anda lihat ini tadi kita tarik karena sungai yang mengalir di situ tiba-tiba debitnya meningkat dan ini membahayakan dalam tim pencari. Kita stop untuk sementara dan hujan juga akan kelihatan akan turun. Kita stop pencariannya sampai menunggu kondisi aman untuk bisa melakukan searching atau pencarian korban. Baik, terima kasih Kabasarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi telah menginformasikan kepada kami dan semoga proses pencarian maupun penyaluran bantuan dimudahkan semuanya dalam prosesnya. Amin. Siap.